Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja maksud daripada kami melakukan Zoom untuk malam ini yaitu untuk mempresentasikan hasil daripada wawancara kami ke KAP yang dimana materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Mungkin untuk pertama kali izinkan saya juga untuk memperkenalkan eh, rekan kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri Muhammad Egy Febrian, lalu ada Muhammad Faisal, lalu ada Marina Silvia, dan yang terakhir yaitu ada Naila Elivia. Mungkin kita akan langsung memasuki kepada materi yang pertama, yaitu mengenai materi definisi liabilitas jangka pendek. Eh, Mungkin liabilitas jangka pendek akan disampaikan oleh saya sendiri. Mungkin langsung saja, yang dimana liabilitas jangka pendek, yang pertama mungkin pengertian liabilitas, yang dimana liabilitas adalah kewajiban finansial atau utang yang dimiliki suatu perusahaan yang timbul dari peristiwa atau transaksi di masa lalu. Sedangkan arti jangka pendek di sini yaitu maknanya waktu yang kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Jadi, definisi liabilitas jangka pendek yaitu liabilitas jangka pendek merupakan liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan yang biasanya menggunakan aset lancar perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan untuk definisi. Selanjutnya, mengenai materi jenis liabilitas jangka pendek yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Faisal Gisni. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Mungkin mulai di next slide PPT-nya. Nah, yang pertama ada utang usaha atau account payable merupakan kewajiban kepada pihak ketiga yang berasal dari pembelian barang atau jasa secara kredit yang harus dilunasi dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua ada pinjaman dari bank. Pinjaman yang diperoleh dari bank dan didukung oleh suatu perjanjian kredit bisa dalam bentuk kredit modal kerja ataupun kredit rekening koran. Yang ketiga ada bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang keempat ada utang pajak, yaitu kewajiban pajak perusahaan yang harus dilunasi dalam periode berikutnya, misalnya utang PPh 21, PPh 25 dan lain-lain. Yang kelima ada biaya yang masih harus dibayar, merupakan biaya yang sudah terjadi dan menjadi beban periode yang diperiksa, tetapi baru akan dilunasi dalam periode berikutnya, misalnya biaya gaji, listrik, telepon, air, dan lain-lain. Yang keenam ada voucher payable, boleh di next, yaitu catatan keuangan yang mencatat jumlah uang yang masih harus dibayarkan kepada para vendor atau penyedia jasa karena belanja yang sudah dilakukan tapi belum lunas. Proses pencatatan voucher payable melibatkan beberapa dokumen pendukung seperti faktur dari vendor, nota pembelian, dan rapor penerimaan barang. Yang ketujuh ada utang dividen. Utang dividen atau yang sering disebut juga dengan dividen scrip adalah jenis pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan janji utang kepada pemegang saham. Dalam hal ini, perusahaan tidak membayar dividen secara tunai, tapi menerbitkan surat utang yang menunjukkan bahwa perusahaan menggelontorkan sejumlah uang kepada pemegang saham untuk dividen yang seharusnya diterima. Pembayaran utang ini akan dilakukan di masa depan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan ada pendapatan diterima di muka. Pembayaran yang diterima oleh perusahaan sebelum produk atau layanan yang terkait dengan pembayaran tersebut disediakan. Dalam akuntansi, pendapatan ini dicatat sebagai kewajiban karena perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan di masa depan. Yang kesembilan ada uang muka penjualan.
Uang muka penjualan adalah pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kepada penjual sebagai tanda keseriusan untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Pembayaran ini biasanya dilakukan sebelum barang atau jasa tersebut diserahkan kepada pelanggan. Yang ke-10 ada utang pemegang saham. Utang pemegang saham adalah kewajiban yang timbul ketika pemegang saham memberikan pinjaman kepada perusahaan. Yang ke-11 ada utang leasing atau kewajiban sewa yang jatuh tempo 1 tahun yang akan datang. Kewajiban ini muncul ketika perusahaan menyewa aset melalui perjanjian leasing, di mana perusahaan setuju untuk membayar sejumlah uang secara berkala kepada penyedia untuk penggunaan aset tersebut. Yang ke-12 ada utang bunga. Utang bunga adalah kewajiban yang timbul akibat biaya bunga yang belum dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman yang diterima. Yang terakhir ada utang perusahaan afiliasi. Kewajiban yang muncul ketika suatu perusahaan meminjam dana dari entitas lain yang memiliki hubungan afiliasi seperti induk perusahaan atau anak perusahaan. Dalam konteks ini, utang tersebut mencerminkan pinjaman yang diberikan oleh pihak berelasi dan dapat berupa utang jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Faisal Gisni yang telah menerangkan mengenai jenis liabilitas jangka pendek. Selanjutnya yaitu Baik, mungkin dilanjut ya karena kayaknya Egy-nya nge-lag biar mempersingkat waktu. Di sini bagian untuk tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Nah, untuk dari tujuan pemeriksaan liabilitas jangka pendek ini ada 10 teman-teman ya, ada 10 poin. Nah, untuk poin yang pertama yaitu eh memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Nah, jadi jika internal kontrol atas liabilitas jangka pendek disimpulkan oleh auditor cukup baik, maka ruang lingkup pemeriksaan atau liabilitas jangka pendek dapat dipersempit dan sebaiknya jika disimpulkan lemah, ruang lingkup pemeriksaan harus diperluas. Lalu untuk poin yang kedua, di sini ada memeriksa apakah liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Nah, jadi jika liabilitas jangka pendek merupakan utang usaha yang berasal dari pembelian secara kredit, maka utang tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap seperti ada apa namanya purchase order, supply invoice gitu. Terus juga ada report gitu dan lain sebagainya gitu. Lalu untuk poin yang selanjutnya ini yang poin yang ketiga itu memeriksa apakah semua liabilitas jangka pendek perusahaan sudah tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca. Nah, dalam hal ini auditor harus meyakinkan diri bahwa tidak ada unrecord liabilitas. Nah, untuk itu auditor harus memeriksa semua perjanjian yang perusahaan perusahaan dengan pihak ketiga. Nah, memeriksa notulen rapat direksi dan pemegang saham dan mengirimkan konfirmasi ke penasihat hukum atau penasihat hukum perusahaan. Lalu untuk poin yang keempat di sini ada memeriksa apakah assured express jumlahnya reasonable dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, untuk itu auditor harus memeriksa dasar perhitungan assured express yang dibuat perusahaan apakah masuk akal dan konsisten dengan tahun sebelumnya. Misalnya, untuk assured traveling express biaya perjalanan yang masih harus dibayar, nah harus untuk assured traveling express
harus diperiksa gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masih ada yang harus dibayar itu harus diperiksa. Nah, untuk perjalanan itu kemana, terus menggunakan pesawat terbang apa, berapa lama perjalanannya, terus menginap di hotel mana, lalu untuk sebagainya gitu. Nah, terus untuk poin yang kelima, memeriksa apakah kewajiban leasing atau sewa jika ada ya sudah dicatat sesuai dengan standar akuntansi sewa PSAK 30 revisi 2015 tentang sewa. Nah, misalnya jika ada hutang leasing untuk pembelian mesin pabrik, maka harga perolehan mesin dan hutang leasing harus dicatat sebesar nilai turunnya. Nah, selain itu, bagian dari utang leasing yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang harus dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Nah, sedangkan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun yang akan datang dicatat sebagai liabilitas jangka panjang. Untuk poin yang selanjutnya, di sini ada poin 6, teman-teman ya. Di poin 6 ini ada memeriksa apakah seandainya ada liabilitas jangka pendek dalam mata uang asing per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Nah, misalkan pada tanggal 31 Oktober 2015 perusahaan membeli barang dagang secara kredit dari luar negeri sebesar $100.000. Nah, kurs saat itu adalah 13.000 rupiah per US gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dirupiahin yang tadi itu per US-nya itu per 1 US-nya itu adalah 13.000 rupiah. Nah, sehingga utang usaha dicatat sebesar 1.320 1,320 miliar teman-teman per tanggal 31 Desember 2015. Utang tersebut masih belum dilunasi dan kurs Bank Indonesia saat itu per 1 US beli di 13.400. Nah, dijual di 13.200. Berarti kurs tengah adalah 13.300 per 1 US. Nah, jurnal menyesuaikan gitu pada data ini. Jadi kalau misalkan ada ininya, ada jurnalnya teman-teman. Nah, jurnalnya itu laba rugi selisih kurs pada utang usaha gitu. Lalu untuk yang selanjutnya, poin ketujuh itu adalah memeriksa apakah biaya bunga yang terutang dari liabilitas jangka pendek telah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, dalam hal ini auditor harus yakin bahwa semua bunga liabilitas jangka pendek baik dari hutang bank, hutang pemegang usaha, pemegang saham dan lain-lain sudah tercatat sebagai beban perusahaan dan jika bunga tersebut belum dibayar sudah dicatat sebagai utang bunga per tanggal laporan posisi keuangan atau yang bisa disebut dengan neraca. Untuk poin yang ke-8 itu memeriksa apakah biaya bunga liabilitas jangka pendek yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Auditor harus yakin bahwa bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi berasal dari pinjaman jangka pendek yang digunakan perusahaan dan didukung oleh perjanjian kredit yang sah sehingga betul-betul merupakan beban perusahaan. Lalu untuk poin yang ke-9 yaitu memeriksa apakah semua persyaratan dari perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Nah, biasanya dalam perjanjian kredit, bank mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabahnya. Persyaratannya itu yaitu yang pertama, perusahaan tidak boleh mengganti manajer kunci tanpa seizin bank. Lalu untuk yang kedua, current ratio harus dijaga pada tingkat tertentu. Untuk poin yang ketiga, tidak boleh terlambat dalam membayar bunga. Nah, jika persyaratan yang tadi 3 poin tadi disebut dilanggar oleh perusahaan, maka terjadi bank default dan
hal tersebut harus diungkapkan dan dicatat atas laporan keuangan. Lalu untuk poin yang terakhir, poin 10, yaitu ada memeriksa apakah perjanjian liabilitas jangka pendek dalam neraca, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, ETAP atau PSAK atau IFRS. Misalnya, jika perusahaan mempunyai kredit jangka pendek dan bank atau mempunyai utang leasing atau sewa, maka dalam catatan laporan keuangan harus diungkapkan, yaitu yang pertama ada plafon kredit, kedua ada jangka waktu kredit, ketiga ada tingkat bunga, keempat ada jaminan kredit, yang selanjutnya ada pengambilan kredit dan pembayaran bunga apakah dalam rupiah atau dalam mata uang asing. Untuk yang selanjutnya nilai tunai aset dalam jangka sewa guna. Lalu untuk yang selanjutnya jenis leasing, dan yang terakhir ada di jangka waktu leasing. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Marina Sylvia yang telah menjelaskan dengan detail mengenai tujuan pemeriksa audit liabilitas jangka pendek. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek yang akan dipresentasikan oleh Saudara Naila Alivia. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang terakhir itu ada prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Untuk yang pertama, penjelasannya ya. Untuk poin pertama itu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendek. Dalam hal ini, auditor dapat menggunakan internal kontrol kuesioner, CEP, atau penjelasan karena utang usaha merupakan bagian dari siklus pembelian, utang usaha, dan pengeluaran kas. Maka bisa digunakan internal control questionnaire untuk pembelian. Yang kedua, minta rincian dari liabilitas jangka pendek untuk usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian periksa voting dan cocokkan saldonya dengan saldo liabilitas jangka pendek. Oke, mungkin karena memang ada gangguan. Lanjut ya, lanjut. Oh, kita lanjut ya. Mohon maaf terganggu sebentar. Oke, lanjut. Ya tadi sampai share screen-nya hilang ya? Iya, gimana? Coba Isal digituin lagi, Sal.
Ini boleh lanjut aja? Mungkin lanjut aja ya di poin kelima. Di poin kelima itu ada seandainya terdapat rekonsiliasi antara saldo utang tersebut dengan saldo subsidiari ledger utang. Lanjut ke yang poin yang terakhir, itu pemeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Biasanya itu ada liabilitas yang belum dicatat per tanggal laporan posisi keuangan neraca dan untuk meyakinkan diri mengenai kewajaran saldo liabilitas per tanggal laporan posisi keuangan. Terus selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Naila Alifia yang telah menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu adalah hasil wawancara. Mungkin untuk hasil wawancara ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang dimana hasil wawancara ini merupakan juga sebagai kesimpulan atau penutup daripada presentasi kelompok kami. Mungkin langsung saja. Audit liabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa utang atau kewajiban yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar ada, terjadi, akurat, dan dicatat pada periode yang tepat. Auditor melakukan prosedur konfirmasi eksternal dan prosedur alternatif, seperti pemeriksaan dokumen dan pembayaran pasca tanggal neraca, untuk memverifikasi eksistensi dan nilai kewajiban. Fokus utama ada pada asersi eksistensi, keterjadian, akurasi, dan cut-off untuk mencegah salah saji material. Proses ini penting agar laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Mungkin itu merupakan ringkasan hasil wawancara daripada kelompok kami dan juga merupakan sebagai kesimpulan dan penutup daripada presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari yang lain? Udah cukup. Mungkin sekian presentasi daripada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau semacamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.